Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam, guru IPA MTSN 3 Kota Bekasi. Gimana kabarnya semua anak-anakku? Semoga Bapak doakan kalian semua sehat walafiat ya. Oke lah, pada hari ini seperti biasa saya akan membagikan ilmu tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Kira-kira ada yang tahu nggak Bapak hari ini mau ngajar tentang apa? Ada yang bisa tebak nggak? Sebelum memulai materi, saya ingin main game dulu ya. Kalian biasa sering lihat tebak gambar kan? Kadang ada di IG, kadang ada di TikTok, di YouTube ya, muncul kuis tebak gambar. Sebelum kita masuk ke materi, karena gambar ini ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari. Kita lihat di samping. Gambar pertama. Ada yang bisa tebak gambar apa itu? Terus sekali, ini adalah gambar rantai. Terus, tunggu dulu, ada satu gambar lagi. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Betul, gambar piring. Betul. Ada yang bilang gambar sendok pak, gambar garpu pak, gambar panah pak, saling melingkar. Betul. Apa yang terjadi jika dua gambar ini digabung? Ada yang bisa tebak? Dan yang bisa tebak berarti pasti bisa menebak apa yang akan kita pelajari hari ini. Betul. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Oke, semua udah siap? Oke, bismillah. Oke, siap ya. Kita lanjut. Kita akan belajar rantai makanan dari tebak gambar ini. Terus ada gambar lagi. Ini kira-kira rantai apa nih? Apakah sama rantai yang ada pada gambar pertama? Beda. Ini kalian biasa temuin di mana? Oh, di sepeda, betul ya. Ini bisa ada di sepeda. Bisa juga ada di motor kalian. Penggerak-penggerak yang menggunakan mesin, biasanya menggunakan rantai ini. Pak, di Matic ada nggak begini? Kalau di Matic ada, tapi dia nggak pakai rantai. Namanya V-belt atau fan belt ya. Kalau di motor Matic, kalau ini khusus untuk motor gigi atau di sepeda kita. Kenapa rantai sepeda ini dan rantai makanan kira-kira hubungannya apa? Ada yang tahu anak-anakku semua? Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus pahami dulu pengertian atau definisi dari rantai makanan. Ada yang udah tahu belum? Ada yang udah searching belum? Tetap semangat ya di bulan puasa ini. Pengertian rantai makanan adalah makhluk hidup yang melakukan proses makan dan dimakan. Di mana proses makan dan dimakannya dilakukan secara berurutan. Jadi ada yang mulai dari tingkat awal sampai tingkat akhir. Proses makan dan dimakannya itu berurutan. Di samping itu juga, pada saat proses makan ini akan terjadi proses transfer energi. Jadi pada saat kita makan, kita akan merasakan kenyang. Pada saat kita kenyang, kita akan mempunyai tenaga. Kenapa? Yang kita makan, energinya sebagian berpindah ke kita. Sudah siap dijelaskan lebih lanjut? Siap? Oke, kita lanjutkan. Lanjut ya. Semangat. Ayo, pasti bisa. Di dalam rantai makanan, yang berpengaruh itu hanya komponen biotik. Jadi rantai makanan ini bagian dari ekosistem yang ada di bumi ini, di mana setiap komponen itu mempunyai dua, yaitu ada biotik dan abiotik. Ada yang tahu nggak perbedaan antara biotik dan abiotik? Betul. Bio artinya hidup. Jadi rantai makanan ini khusus untuk makhluk hidup. Jadi yang saling memakan itu makhluk hidup. Enggak ada benda mati yang saling makan. Batu makan pasir misalnya, pun enggak ada. Itu lawan dari biotik.
abiotik artinya tak hidup. Khusus di rantai makanan ini kita akan berfokus pada komponen biotik. Ada yang tahu nggak ada berapa komponen biotik? Masih semangat kan? Oke, kita lanjut. Komponen biotik, berdasarkan yang Bapak pelajari ya, tergantung buku yang kalian baca, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Namun di sini saya mempresentasikan cukup 3. Apa yang paling pertama? Betul, produsen. Ada yang tahu produsen itu apa? Nanti kita jelaskan ya. Yang kedua, konsumen. Dan yang terakhir ada yang namanya dekomposer. Apalagi itu Pak? Sabar. Karena ini bulan puasa kita harus sabar. Kita akan lanjut lagi setelah tayangan berikut ini. Setelah saya jelaskan komponen-komponen yang ada di makhluk hidup ini, untuk proses terjadinya rantai makanan, kesempatan ini akan dijelaskan oleh sahabat saya, kawan virtual saya, namanya Kak Tom ya. Kepada Kak Tom saya persilakan waktu dan tempat. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kak Tom. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari rantai makanan. Rantai makanan yang pertama adalah produsen. Kalian bisa lihat gambar di samping. Gambar yang pertama adalah tanaman. Gambar yang kedua adalah belalang, tapi bukan belalang tempur ya. Gambar yang ketiga adalah katak yang lucu. Selanjutnya ada gambar ular yang imut. Selanjutnya ada gambar selang, dan yang terakhir adalah pasukan bakteri. Tahap pertama dari rantai makanan adalah produsen akan dimakan oleh konsumen primer. Dalam hal ini, tanaman sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1 atau sebagai hewan herbivora. Selanjutnya, belalang sebagai konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh katak sebagai hewan karnivora. Dan konsumen tingkat 2. Selanjutnya, katak sebagai konsumen tingkat 2 akan dimakan lagi oleh ular yang imut sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak atau konsumen akhir. Selanjutnya, ketika selang atau konsumen akhir mati, maka akan diurai oleh dekomposer. Dan terakhir, kandungan yang ada dalam tanah hasil penguraian akan diserap lagi oleh tanaman. Dan ini akan terjadi secara terus-menerus menyerupai sebuah siklus atau pergerakan pada rantai. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Gimana penjelasan Kak Tom? Keren kan? Belum mengakhiri pertemuan virtual kita lewat kanal YouTube ini, langkah bagusnya saya ingin menguji pengetahuan kalian. Tidak usah banyak-banyak soal, cukup 1 soal. Dijawab ya. Kita baca soalnya. Di antara makhluk hidup berikut, mana yang masuk ke dalam konsumen tingkat 1? Soalnya gampang nih. Di antara gambar berikut, mana yang termasuk konsumen tingkat 1? Kata kuncinya adalah tingkat 1, berarti dia hewan herbivora. Kerjanya cuma makan tanaman. Mari kita lihat mana hewan yang makan tanaman. Kita lihat yang pertama. Betul. Tadi udah ada ya, belalang ya. Belalang. Betul. Ada apa lagi? Saya tunjuk aja gambarnya. Yang ini 1. Betul ya? Terima kasih anak-anakku. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian pahami ya. Di tengah bulan puasa kita harus tetap semangat. Sebelum kita tutup, oke? Saya Abdul Salam bersama rekan saya Kak Tom.
mengucapkan kami pamit undur diri. Semoga tetap puasanya lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.